Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua, al-akhawat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur dan senantiasa tentunya bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan kita bermohon kepada Allah untuk diberikan taufik menjalankan nikmat atau memakai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridainya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal tentunya dalam menjalani kehidupan ini sampai akhirnya nanti Allah meridai kita dan juga keluarga kita serta kaum muslimin lainnya. Taibah hadirin semuanya, sebagaimana dimaklumi, sekarang kita akan membuka dan melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan sekarang kita akan melanjutkan bahasan bab muamalah dalam, atau kita baca di dalam buku Minhaj al-Muslim, tulisan atau karya daripada Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan memasuki, dan silahkan buka bukunya halaman 801. Tentunya bab muamalah ini cakupannya luas, dan sekarang kita masih dalam bahasan jual beli, dan sebelumnya kita pernah bahas terkait dengan perlombaan dan sebagainya. Nah, terkait jual beli ini juga sudah kita bahas syarat-syaratnya, kemudian juga rukun dan seterusnya. Sekarang kita akan memasuki materi ketiga di situ, hukum khiyar, yaitu memilih dalam jual beli. Taib. Jadi pada asalnya jual beli apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli itu dianggap sah. Dan pernah kita ketahui bahwa jual beli itu kan fungsinya adalah naqlul milkiyah, yaitu memindahkan kepemilikan. Jadi memindahkan kepemilikan. Jadi kalau udah cukup rukun dan syarat-syaratnya serta tidak ada pencegahnya untuk syarat-syarat tersebut sah, maka suatu jual beli itu sudah dianggap sah. Kemudian barang yang tadinya dimiliki oleh penjual maka sudah otomatis menjadi milik pembeli. Itu asalnya. Namun di sini syariat memberikan suatu pilihan yang disebut dengan khiyar di situ. Ya, tentu hikmah daripada khiyar ini, yaitu untuk menjaga maslahat daripada kedua belah pihak pada umumnya, dan terkhusus bagi pembeli di sini. Karena bisa jadi setelah rukun dan syaratnya terpenuhi, kemudian tidak ada pencegah-pencegah daripada syarat tersebut untuk sah dan seterusnya, maka tadi kita sebutkan hukum asalnya adalah sah. Namun tiba-tiba suatu dan lain hal dia mendapati yang tidak sesuai barangnya dengan yang diinginkannya, atau mungkin saja dia berubah pikiran, atau dan seterusnya daripada hal-hal yang terjadi di dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu adanya khiyar ini, hak dalam memilih ini adalah sangat-sangat berfaedah sekali dan sangat-sangat bermanfaat. Dan ini menunjukkan betapa Islam itu mementingkan hak dan juga maslahat daripada pembeli di sini, dan juga tentunya manusia.
Karena manusia ya tidak terlepas daripada jual beli ini. Dan ini tidak hanya berlaku kepada kaum muslimin saja, ya, karena jual beli ini kan, transaksi jual beli ini kan tidak hanya berlaku antara muslim dengan muslim, tapi juga kepada non muslim juga berlaku. Taib, khiyar itu sendiri dalam bahasa adalah ikhtiar, yaitu maknanya adalah ikhtiar, yaitu memilih. Sebagaimana yang disebut dalam terjemahnya itu khiyar, yaitu memilih. Di situ hukum khiyar atau memilih. Maka khiyar dalam bahasa Arabnya itu maknanya adalah memilih. Ya, tentu memilih dalam apa? Maka kita mendapati para ulama menyebutkan dalam menyebutkan definisi istilah daripada khiyar adalah itsbatu haqqi imdha'il aqdi au faskhihi. Nah, itu menurut istilah definisi daripada khiyar, ya, penetapan hak, ya, penetapan hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad, ya, penetapan hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad. Nah, itu dia apa itu yang disebut dengan khiyar. Jadi ada penetapan hak, mananya ada hak di situ bagi pembeli khususnya, ya, untuk apakah dia akan menetapkan pilihan awalnya tadi membeli atau membatalkan, tidak jadi membeli. Maka ini namanya khiyar. Jadi hak khiyar ini ya tentu setelah adanya rukun dan syarat jual beli yang pernah kita sebutkan. Jadi pada asalnya kalau itu semua sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu sudah sahlah jual beli tersebut, dan tadi apa itu pemindahan hak milik tadi sebenarnya sudah sah. Namun tadi karena ada faktor tidak sesuai dan seterusnya, maka ada istilah hukum khiyar. Yang tadi kita sebutkan definisi, maksud atau definisi dari segi bahasa, kemudian dari segi istilah. Jadi istilah yang dimaksud di sini adalah istilah syaraknya, istilah dalam syariat, istilah dalam fikih yang disebutkan oleh para ulama. Taib, lalu kemudian kita melanjutkan ke apa yang disebut oleh penulis di sini, dan beliau menyebutkan khiyar di dalam syariat, ya, dengan menyebutkan contohnya. Kalau tidak di situ para ulama fikih dalam kitab-kitabnya itu merincikan, tentunya merincikan banyak khiyar-khiyar yang ada namanya khiyar majlis, ada namanya khiyar syarat, ada namanya khiyar aib, ada namanya khiyar ru'yah, ada khiyar ghoban, dan seterusnya daripada khiyar-khiyar yang ada di situ. Namun untuk memudahkan memahami, jadi kita mengikuti penjelasan atau tulisan daripada penulis di sini. Taib. Jadi di situ disebutkan khiyar, kata beliau, disyariatkan di dalam jual beli dalam beberapa masalah berikut. Nah, jadi dan sekaligus juga sebagai penjelasan tentang jenis-jenis daripada khiyar. Jadi khiyar, kata beliau ini, disyariatkan dalam jual beli dalam beberapa masalah berikut. Jadi ini juga sekaligus menjelaskan jenis daripada khiyar itu. Nah, tadi kita sebutkan jenis khiyar ini kan banyak, ya. Nah, beliau untuk menyederhanakan penjelasannya masalah itu, jadi beliau langsung menyebutkan poinnya dalam bentuk contoh dan penjelasan secara ringkas. Jadi kita baca di situ, selama penjual, yang pertama, ya, selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi sebelum keduanya berpisah, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk khiyar, berhak untuk memilih antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Maka ini yang disebut dengan khiyar majlis. Nah, ini yang disebut dengan khiyar majlis. Ini ditulis saja di situ. Yang pertama adalah khiyar majlis. Jadi khiyar majlis itu adalah hak memilih apakah jadi atau tidak akad tersebut bagi keduanya, tentunya, ya, bagi pembeli maupun bagi penjual. Ya, mungkin ada kalanya penjual itu di dalam majlis kemudian tiba-tiba dia tidak jadi jual. Ya boleh saja
berubah pikiran atau pembeli berubah pikiran, boleh saja. Tapi selama itu di dalam majlis, selama itu di dalam tempat jual beli tersebut, maka selama itu boleh dilakukan khiyar ini. Jadi ini yang disebut dengan khiyar majlis. Jadi majlis maknanya tempat transaksi tersebut. Nah, jadi dalilnya disebutkan di sini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar, yaitu khiyar majlis, memilih apakah jadi atau tidak, selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terbuka, maka jual beli keduanya akan diberkahi. Sedang jika keduanya menutup-nutupi dan berdusta, maka dihilangkan keberkahan jual beli keduanya. Ini sudah jelas, ini yang disebut oleh para ulama sebagai khiyar majlis. Jadi apa saja, mau beli jual beli apa saja, mau yang mahal, mau yang tidak mahal barang yang dijual, ini berlaku khiyar majlis ini. Khiyar berlaku hak apakah maju atau jadi atau tidak di dalam akad. Ini boleh haknya kepada pembeli dan juga boleh kepada si penjual. Nah, namun di sini para ulama berbeda pandangannya. Majlis yang dimaksud atau tempat transaksi yang dimaksud sebagai batasan daripada khiyar majlis ini bagaimana? Jadi kalau kita melihat khiyar majlis, jadi kita pahami ya, makna khiyar majlis adalah hak memilih apakah jadi atau tidak dalam transaksi ya, selama masih di majlis, selama masih di tempat transaksi tersebut. Nah, kalau sudah selesai di tempat transaksi tersebut, misal dia bilang saya jadi jual, nah, kemudian si pembeli pun sudah menerima barangnya, lalu kemudian dia sudah serahkan uangnya, lalu kemudian masih di toko lah ceritanya ini, masih di toko. Kemudian salah satu di antara keduanya berubah pikiran, ya paling banyak case dalam hal ini ya pembeli tentunya ya. Dilihat-lihat, tidak jadi katanya. Oke, selama masih di tempat tersebut, di dalam toko tersebut ya sudah. Begitu. Ini gambarannya. Namun setelah dia beli, lalu kemudian terjadi transaksi, sudah dikasih nota dan seterusnya, lalu kemudian dia pergi keluar daripada tokonya, maka ini sudah tidak ada khiyar baginya, dalam arti khiyar majlis tidak ada. Khiyar majlis tidak ada. Nah, tadi kita sebutkan batasan daripada majlis atau tempat transaksi ini bagaimana? Nah, syariat tentunya tidak menetapkan, tidak ada di dalam syariat, maksudnya hadis-hadis yang ada, tidak ada yang menyebutkan batasan daripada tempat transaksi tersebut, yaitu di majlis. Tidak disebutkan masih di dalam toko misalnya. Tidak disebutkan dia sudah beranjak daripada tempat transaksinya berapa meter misalnya, tidak disebut. Jadi oleh karena itu para ulama menyebutkan di sini, ya tentu khilaf di sini ya. Ya sebagian menyebutkan kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaannya, kembali kepada kebiasaan. Jadi kalau biasanya orang itu sudah deal gitu ya dengan dituliskannya nota, maka dia udah deal gitu ya. Berarti dia khiyar majlisnya dalam hal ini ya sudah dengan diserahkannya nota. Bahasanya di sini faturahnya. Atau mungkin saja ada di sebagian dengan keluar daripada toko tersebut, itu tidak. Atau mungkin diberikan satu toko memberikan selama berapa hari gitu, dan tapi itu nanti masuk kepada khiyar syarat. Al-muhim, yang penting kita fahami bahwasanya khiyar majlis ini berlaku. Jadi oleh karena itu ketika jual beli, transaksi, membeli dan seterusnya, maka diperhatikan ini kita punya hak. Jadi selama kita punya hak, maka digunakanlah hak tersebut. Ya, tapi ya selama itu sudah ada di counternya dan seterusnya, ya maka diperhatikan baik-baik ya sebelum membeli tentunya. Jadi ini adalah khiyar majlis ya, dan ini insyaallah sudah wadih ya, sudah jelas.
Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau di sini, jika salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli mensyaratkannya hingga waktu tertentu untuk khiyar, kemudian keduanya menyetujuinya, maka keduanya berhak untuk khiyar. Yaitu yang disebut dengan khiyar asy-syart. Jadi yang kedua ini disebut dengan khiyar asy-syart. Jadi khiyar asy-syart sebagaimana yang disebut di sini adalah adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk memberikan masa tenggang untuk berpikir ya. Dan ini banyak tentunya di sini di Qatar juga kebanyakan lah ya. Toko-toko di sini juga bisa untuk mengembalikan, namun beberapa waktu diberikan. Nah, itu yang disebut dengan khiyar asy-syart. Ya, khiyar asy-syart maknanya ada syarat ya. Khiyar syarat maknanya di situ ada syarat-syarat tertentu. Ya, di antaranya adalah memberikan tenggang waktu tertentu. Kemudian keduanya menyetujuinya, maka keduanya berhak untuk khiyar. Di sini yang disebut dengan khiyar asy-syart. Hingga waktu tersebut berakhir, kemudian melanjutkan jual beli berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim itu wajib menepati persyaratan yang telah disepakatinya. Namun tentu khiyar syarat ini akan berlaku ya, adanya kesepakatan tentunya ya. Lalu kemudian setelah batas tenggang waktu yang sudah ditentukan, kemudian tidak juga kembali si pembelinya, maka sudah jadi tentunya. Jadi khiyar syarat itu jadi dalam hal ini sebagai ukuran jadinya itu yang pertama adalah sudah terjadi transaksi, sudah terjadi kesepakatan. Jadi kalau sudah disepakati dia bilang penjualnya atau pembelinya lah, ya sudahlah, dia bilang tidak perlu tunggu 3 hari gitu kan, dia bilang udah jadilah jadi. Maka kalau sudah demikian maka ya jadilah dia. Atau mungkin tadi kita sebutkan 3 hari diberikan tenggang waktu, namun dia tidak kembali, tidak mengembalikan, maka itu sudah jadi. Kemudian dengan matinya ya, dengan meninggalnya salah satu di antara yang memiliki hak dalam hal ini, yang memiliki hak, itu meninggalnya ya pembeli misalnya, meninggalnya pembeli atau penjual dalam hal ini. Kalau udah demikian ya maka itu sudah jadi khiyar asy-syart ini. Taib, ala kulli hal, khiyar syarat ini banyak kita jumpai tentunya ya di dalam jual beli kita. Maka ini sekali lagi berlaku karena Nabi SAW menyebutkan al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim itu wajib menepati persyaratan yang telah disepakati oleh mereka. Nah, hadis ini hadis yang sangat-sangat masyhur sekali dan berlaku kepada seluruh muamalat. Jadi karena itu selama syarat itu tidak batil, selama syarat itu sejalan dengan syariat, maka selama itu seorang muslim harus memegang syarat yang telah disepakatinya, harus memegang ucapannya, harus memegang dia punya janjinya. Jadi ini sekali lagi tidak berlaku hanya pada jual beli saja, tidak, tapi seluruh akad-akad yang lain. Kemudian yang ketiga, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kata beliau di sini, jika salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli menipu yang lainnya dengan tipuan yang sangat keji, hingga tipuan itu mencapai sepertiganya atau lebih, dengan menjual barang yang berat timbangannya hanya 10 kilo tapi disebutkan 15 kilo atau 20 kilo, maka pembeli boleh membatalkan jual beli atau mengambilnya dengan hanya membayar sesuai dengan jumlah timbangan yang diketahui berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seorang pembeli yang ditipu karena kelemahan akalnya, yaitu bodoh. Man bay'ata faqul la khilabah. Terhadap orang yang mengajakmu bertransaksi, maka katakanlah kepadanya tidak ada penipuan. Tidak ada penipuan. Kapan saja terjadi penipuan di dalam jual beli, maka orang yang ditipu berhak
mengembalikan barangnya kepada pelakunya dengan mengambil kekurangannya atau membatalkan jual belinya. Nah, untuk poin yang ketiga, khiyar yang ketiga ini bisa masuk ya, khiyar asy-syart, bisa masuk kepada khiyar asy-syart. Jadi juga bisa masuk kepada khiyar al-aib, masuk kepada khiyar al-aib. Taib. Jadi apa yang dimaksud beliau di sini insyaallah kita bisa fahami ya. Jadi jika salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli menipu yang lainnya dengan tipuan yang sangat keji. Nah, ini penjual karena melihat orang ini tidak tahu harga pasar, jadi dia menjualnya. Lalu kemudian setelah itu pembeli mengetahui bahwasanya harga ini sudah sangat-sangat jauh daripada harga pasar, maka ini bisa khiyar. Nah, ini bisa khiyar, itu namanya khiyar al-aib. Ini masuk ke dalam khiyar al-aib. Jadi khiyar al-aib itu adalah khiyar atau hak memilih untuk jadi atau tidak jadinya apabila dia melihat suatu aib, suatu cacat. Nah, cacat di sini yang dimaksud di sini adalah cacat yang mempengaruhi harga, yaitu memang dengan adanya cacat ini seharusnya harganya tidak sekian. Nah, begitu. Seharusnya harganya murah, tapi rupanya dengan cacat ini harganya mahal juga. Nah, ini sekali lagi bisa masuk ke dalam khiyar al-aib. Juga masuk kepada khiyar asy-syart yang tadi kita sebutkan khiyar syart. Jadi dia mensyaratkan kepada penjualnya untuk kepada penjualnya agar barang ini speknya ya tipenya demikian gitu. Ternyata setelah sampai rumah buka-buka rupanya bukan. Maka ini masuk juga kategori khiyar syart. Masuk juga kategori khiyar ar-ru'yah. Jadi khiyar ru'yah ini namanya ru'yah adalah melihat. Jadi khiyar ru'yah atau hak memilih karena melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi maksudnya contohnya apa? Biasa ini belinya di online gitu. Dia beli lalu kemudian baguslah kelihatannya gitu. Ternyata barangnya sampai di rumahnya ternyata ada hal-hal yang tidak dilihat sebelumnya ada di situ, atau hal-hal yang ada namun tidak ada di dilihat di aslinya. Ini namanya khiyar ar-ru'yah. Jadi yang ketiga ini bisa masuk ya ke dalam khiyar syarat, masuk khiyar aib yang tadi kita sebutkan cacat itu masuk, atau khiyar ar-ru'yah. Khiyar ru'yah maknanya khiyar melihat. Jadi melihat maksudnya apa? Melihat sesuatu yang sebelumnya tidak dilihat gitu. Jadi sebelumnya bagus gitu ya dilihatnya gitu, ternyata sekarang tidak bagus. Yang tadi disebutkan speknya dicari demikian, rupanya setelah dilihat ternyata tidak ada, atau bahkan sebaliknya ada tambahan-tambahan tertentu. Nah, ini masuk ke dalam khiyar ar-ru'yah. Taib, ini yang poin yang ketiga itu masuk banyak jenis khiyar di situ. Oleh karena itu penulis di sini ya cukup bagus ya menerangkan dengan poin-poin utama saja. Namun tadi sebagai tambahan karena siapa tahu nanti mendengar atau membaca keterangan-keterangan lebih lanjut, maka salah satunya ya ditulis saja. Tadi poin yang pertama itu adalah khiyar majlis, kemudian yang kedua ini khiyar syarat, kemudian yang ketiga yang tadi kita sebutkan banyak masuk di situ. Ada khiyar aib, ada khiyar syarat juga masuk, ada khiyar ar-ru'yah. Atau ada yang menyebutkan juga khiyar al-ghubn. Al-ghubn maknanya khiyar yang ditipu ya. Ada khiyar aib, atau khiyar al-ghubn. Taib. Jadi yang ketiga kita ulangi ya, itu masuk khiyar ar-ru'yah masuk, ada khiyar aib, ada khiyar al-ghubn. Ya, ghubn itu adalah tertipu. Ini juga masuk ke dalam jenis khiyar. Taib. Kemudian yang keempat
Jika penjual merahasiakan suatu cacat pada barang yang dijualnya dengan memperlihatkan barang yang baik serta menyembunyikan barang yang buruk, barang yang jelek, atau menampakkan barang yang masih utuh dan menyembunyikan barang yang sudah rusak, atau mengumpulkan air susu kambing pada kambingnya kantong kelenjar susu supaya dianggap subur air susunya, maka pembeli berhak untuk khiyar. Maka ini juga masuk ke dalam kategori khiyar aib atau khiyar al-ghubun. Khiyar al-ghubun. Al-ghubun maknanya tipu, aib maknanya cacat. Ya, sebagaimana tadi dah kita sebutkan, apabila ada cacat di situ, maka boleh dikembalikan barangnya. Ya, cacat yang dia tidak memang sukai. Lalu kemudian al-ghubun. Ghubun itu maknanya adalah tertipu. Jadi ghubun tertipu entah karena harganya terlalu mahal kah, atau seperti tadi nampaknya gemuk, rupanya dicek-cek air saja isinya. Dan seterusnya daripada jenis penipuan-penipuan yang ada. Jadi nomor 4 ini masuk khiyar aib, masuk juga khiyar al-ghubun. Kemudian di sini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tusarru al-ibila wal ghanama faman ibta'aha fahuwa bi khairi an-nadharain ba'da an yahlubaha insya'a amsaka wa insya'a raddaha wa sa'an min tamrin. Janganlah kamu, kata Nabi SAW, menahan air susu unta serta air susu kambing di dalam dalam ambingnya. Barang siapa yang membelinya, jadi kita paham ya, menahan air susu atau air kambing di tempat susunya tersebut. Barang siapa yang membelinya, maka dia berhak untuk khiyar di antara dua hal, melanjutkan jual belinya atau membatalkannya setelah dia memerah air susunya. Jika dia berkenan, maka dia dapat menahannya, maksudnya jadi beli ya. Dan jika jika dia berkenan, maka dia dapat menahannya, dan jika dia berkenan, maka dia dapat pula mengembalikannya, mana tidak jadi jual beli, dan ditambah dengan satu sok kurma. Jadi ini poinnya kita sudah pahami ya. Ini poin yang keempat adalah khiyar al-aib atau khiyar al-ghubun. Khiyar adanya cacat atau adanya penipuan di situ. Maka berhak bagi pembelinya untuk mengembalikan daripada barang yang dia beli dengan dasar dia merasa ditipu dan seterusnya. Ya, tadi kita sebutkan penipuan dia merasa tertipu ya karena harganya terlalu tinggi, melebihi harga pasar. Tapi melebihi harga pasar maksudnya di sini ya yang tidak masuk akal. Kemudian juga ada cacat. Cacat yang mengurangi harga daripada barang tersebut. Kemudian kita pindah ke poin yang kelima ya. Kata beliau, jika ditemukan suatu cacat pada barang yang dapat mengurangi nilainya yang tidak diketahui oleh pembelinya sehingga dia ridho menerimanya ketika proses tawar-menawar, maka pembelinya berhak untuk khiyar aib antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Ini juga masuk ke dalam khiyar al-aib. Jadi khiyar aib ini bisa masuk kepada hal-hal yang tadi di atas disebutkan, dan juga sebagaimana yang beliau sebutkan di sini poin kelima pun masuk karena memang ini yang dimaksud oleh beliau sebagai khiyar al-aib, yaitu kita ulangi, jika ditemukan suatu cacat pada barang yang dapat mengurangi nilainya yang tidak diketahui oleh pembelinya sehingga dia ridho menerimanya. Yang namanya aib ya, kita tidak tahu sebelumnya, entah dia dengan cara dia tutup-tutupi kah, atau dengan cara penjelasannya yang sangat bagus sehingga kita percaya. Dan juga kita awam dalam barang tersebut. Kemudian kita ambil dan kita setujui, kita bayar dan seterusnya. Lalu kemudian setelah di rumah ada ahli yang lain gitu kan, atau kemudian kita cek harganya dengan spek atau dengan jenis yang seperti itu, itu ternyata lain, maka boleh kita komplain, dalam arti kita menggunakan hak khiyar aib seperti ini. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an
fi aibin illa bayyana lahu. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual satu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya. Ya, setelah dijelaskan kepadanya ini cacatnya, maksudnya kekurangannya dan seterusnya, lalu kemudian dia terima juga, ya maknanya dia sudah deal. Tapi ini kita berbicara ada tutup-tutup di situ, ada tipu-tipu di situ. Nah, ini yang masuk ke dalam hak khiyar seperti ini. Juga sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sahih, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Maksudnya barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan arti ini ancamannya bahwa seorang yang menipu itu tidak termasuk golongan Nabi SAW. Ini sebagai peringatan bahwa dosa tipu-tipu baik di dalam jual beli maupun di luar jual beli itu termasuk dosa besar. Itu termasuk sekali lagi dosa besar. Taib, untuk khiyar selesai ya. Untuk khiyar itulah macam-macamnya dengan penjelasan penulis, disebutkan contohnya dan seterusnya. Maka itulah khiyar yang ditetapkan di dalam agama. Maka barang siapa yang menemukannya yang ada ketika transaksi, maka silakan memakainya. Nah, terus bagaimana kalau orang tersebut tidak menyetujui dan seterusnya? Makanya kalau ada mahkamah, ya mahkamah Islam tentunya ya, kita balik kepada mahkamah Islam. Kalau tidak ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta haknya nanti di akhirat tentunya. Tapi alhamdulillah untuk perlindungan customer, konsumen ya, itu cukup bagus sekali terutama di sini ya. Itu ya alhamdulillah masih terjaga dalam hal-hal seperti ini. Taib, kemudian poin yang keenam sekarang dibahas tentang perselisihan. Kata beliau, jika penjual dan pembeli berselisih dalam harga atau sifat barang dagangan, maka masing-masing dari keduanya hendaklah bersumpah. Kemudian keduanya berhak untuk khiyar antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat, idza ikhtalafal mutabayi'an was-sil'atu qa'imatun wala bayyinata li ahadima tahalafa. Jika penjual dan pembeli berselisih sedangkan barangnya ada serta tidak ditemukan bukti bagi salah satu dari keduanya, hendaklah keduanya bersumpah. Taib. Jadi ini case juga ya. Mungkin saja ketika setelah deal jual beli gitu, lalu kemudian pembelinya ingin menggunakan khiyarnya lah gitu kan, ingin menggunakan khiyarnya, khiyar majlis lah atau khiyar aib lah atau khiyar ghubun dan seterusnya gitu. Karena pulangnya dari rumah dia lihat ada cacat atau dilihat ada yang dia tidak berkenan, kemudian datang dia kepada penjualnya. Kemudian pembelinya bilang, ini saya tidak suka ini ada aibnya, ini ada cacatnya. Kemudian penjualnya bilang, ya ini sebelumnya di kami tidak ada cacat seperti ini, tidak ada. Nah, berarti ada berselisih di situ. Jadi penjualnya mengatakan itu aib bukan dari kami, cacat itu bukan dari kami. Bahwa cacat itu dari setelah ada di rumah pembeli tersebut. Atau dibilang tadi harganya sekian, saya tidak terima, kata pembelinya. Penjualnya bilang ya tidak sekian, tidak demikian. Jadi adanya berselisih di situ. Jadi kalau di situ diselisih, maka dilihat di situ apabila penjualnya memiliki bukti-bukti yang kuat, maka atau salah satu di antara keduanya memiliki bukti-bukti yang kuat, maka tentu yang memiliki bukti yang kuat yang menang. Entah itu si pembelinya yang memiliki bukti yang kuat, tadi dia foto lah misalnya ya, sebelum diambil dia foto dan seterusnya, dia video dan seterusnya, lalu kemudian dia datang, ini ada cacatnya, terus kemudian penjualnya mengelak, tapi ternyata ada bukti video, maka ya tentu yang menjadi atau yang memiliki bukti lah yang
yang menang dalam hal ini. Tapi apabila ada keduanya tidak memiliki bukti, baik penjual maupun pembeli, maka berlaku hukum yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yamin ala man ankar. Al-bayyinatu ala al-mudda'i. Jadi bagi yang meminta ya, itu kewajibannya untuk mengeluarkan buktinya. Dalam hal ini bagi yang kalau di sini kan al-mudda'i yang menuduh ya. Jadi dalam hal ini misal pembeli dia mengajukan gugatannya, menggugatlah atau menuduhlah atau apalah bahasanya gitu ya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, bagi mereka-mereka yang komplain ya, yang komplain bahasanya, yang menuduhlah dan seterusnya, itu wajib baginya untuk membawa bukti. Wajib baginya membawa bukti. Kemudian wal yamin ala man ankar, dan bagi yang dikomplain atau yang dituduh dan seterusnya, maka baginya adalah al-yamin, yaitu sumpah. Nah, dari contohnya pembelinya datang, ini ada cacat, lalu kemudian si penjualnya ya bersumpah bahwasanya itu tidak cacat. Nah, itu seharusnya. Namun apabila keduanya, yang pembeli tidak ada sumpahnya, pembeli tidak ada buktinya, lalu kemudian si penjualnya pun tidak ada buktinya, maka sebagaimana kata penulis di sini, kedua-duanya bersumpah. Nah, kemudian keduanya berhak untuk khiyar antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Nah, itu dia punya solusi ya dalam Islam. Ya, kalau dah demikian ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya tentu sebelum jual beli itu ya hendaknya seorang yang menjualkah atau membelikah itu betul-betul memahami barangnya, betul-betul jujur dan seterusnya. Begitu juga dengan pembeli, maka hendaknya dia betul-betul jeli ketika dia membeli. Lalu kemudian ya kalau bila perlu dia foto dan seterusnya, supaya nanti di kemudian hari kalau ada hal-hal seperti tadi, perselisihan dan seterusnya, dia memiliki bukti. Nah, apa yang kita pelajari daripada khiyar ini tadi kita sebutkan di awal, menunjukkan keadilan dan juga rahmat daripada syariat ini. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan khiyar ini, itu menunjukkan betapa kasih sayangnya Islam dan juga mementingkan kemaslahatan daripada manusia, terkhusus dalam hal ini orang-orang yang bertransaksi jual beli, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Taib, selesai kita daripada khiyar ini. Lalu kemudian sekarang kita melihat materi keempat di situ ya, jenis atau macam-macam jual beli yang dilarang. Taib, berarti jual beli yang dilarang ini salah satu di antara jual beli yang tidak masuk syarat-syarat atau rukun yang pernah kita sebutkan. Jadi ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala agar lebih jelas lagi. Taib, kata beliau di sini, Rasulullah SAW telah melarang beberapa macam jual beli karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil, dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan di antara orang-orang muslim. Nah, di antaranya ini tentu kita harus pahami ya, jangan sampai kita terjerumus atau ikut-ikutan ke dalam transaksi atau jual beli seperti ini, karena itu jelas-jelas dilarang. Yang pertama disebut di situ jual beli suatu barang yang belum diterima. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli barang kemudian ia menjualnya kembali sebelum menerimanya dari penjualnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Jika kamu membeli suatu barang,
maka janganlah kamu menjualnya kembali sehingga kamu menerimanya terlebih dahulu, ya. Karena dah di awal kita pahami syarat jual beli itu adalah syaratnya memiliki secara utuh. Maka tidak boleh menjual barang yang bukan kita miliki secara utuh. Nah, di antara bentuk yang tidak secara utuh di mana kita tidak boleh menjualnya adalah kita tidak boleh menjual barang sebelum kita terima. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW di sini, jika kamu membeli suatu barang maka janganlah kamu menjualnya. Menjualnya kembali sehingga kamu menerimanya terlebih dahulu. Adapun kalau di zaman kita sekarang, ya, cara menerima resmi suatu barang itu bisa dengan kwitansi, ya, dengan perjanjian dan seterusnya, maka itu termasuk bagian daripada serah terima. Jadi walaupun barangnya belum sampai, ya, tapi kita sudah deal, transfer uangnya, lalu kemudian diberikan kwitansinya atau sudah sah, ya, artinya kita sudah bayar, dia pun sudah terima, maka walaupun barangnya belum diterima tapi itu sudah dianggap diterima di zaman kita sekarang ini. Jadi oleh karena itu kalau sudah demikian, ya, tentu boleh dia jual. Kemudian sabda Rasulullah SAW, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya kembali sehingga ia menerimanya dahulu. Ibnu Abbas berkata, aku tidak memperkirakan sesuatu kecuali yang semisal dengannya. Taib. Jadi kita pahami, ya, bahwa tadi barang yang dijual hendaknya kita miliki secara utuh. Nah, dan bagaimana bentuknya? Kita terima barang tersebut. Nah, jadi untuk bagaimana penerimaan secara sah dan seterusnya, ya, mengikuti zaman kita sekarang ini. Seperti tadi sudah sudah transfer barang uangnya, lalu kemudian orangnya sudah menerima, maka itu sudah termasuk menerima barang. Jadi kalau udah demikian, apabila kita mau jual maka silahkan untuk dijual, tidak masalah. Kemudian yang kedua, kata beliau, jual beli yang dilarang, jual beli barang yang sudah dibeli oleh muslim yang lain. Nah, ini sudah jelas, ya. Jadi jual beli barang yang sudah dibeli oleh muslim yang lain tidak dibolehkan, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli suatu barang yang telah dibeli saudaranya sesama muslim. Misalnya, saudaranya membeli suatu barang dengan harga 5 dirham. Lalu seorang muslim berkata kepada penjualnya, kembalikan uang itu kepada pemiliknya, niscaya aku akan membeli barang itu darimu seharga 6 dirham. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian di antara kamu membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain. Nah, begitu juga dengan penawaran. Ya, jadi kalau udah orang itu sedang tawar menawar, jangan kita nyelonong masuk gitu, lalu kemudian ya sudah saya beli di sini. Ya kasih dia hak dulu gitu, kalau udah selesai ya baru kita masuk. Nah, Begitu juga dengan meminang juga demikian. Jadi tidak boleh kita meminang seorang wanita yang sedang proses pinangan. Begitu juga dengan jual beli. Tidak boleh kita membeli barang yang sedang ditawar oleh kawan kita atau orang lain atau sudah dibeli dan seterusnya. Nah, ini sudah jelas, ya, tidak bolehan daripada transaksi seperti ini. Kemudian selanjutnya, jual beli suatu dengan sistem najas. Nah, ini apa nih? Dengan sistem jontrot. Nah, ini katanya di sini poinnya footnote-nya, ya, 1315. Najas menurut bahasa ialah melepaskan binatang buruan dari kandangnya dengan maksud untuk diburu, dan menurut syariat ialah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tanpa bermaksud membelinya, melainkan supaya para penawar tertarik dan menawarnya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu namanya najas.
Ini terbayang ya bagaimana bentuk najis ini. Ini nawar-tawar gitu ya, tinggi-tinggi, cuma dia bukan bermaksud untuk membeli. Ya, bermaksud untuk membeli, melainkan supaya para penawar tertarik dan menawarnya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi sengaja dia tawar-tawar supaya ya harapannya orang yang menawar setelahnya itu lebih tinggi. Padahal niat awal untuk dia menawar bukan untuk jual beli. Maka itu yang disebut dengan najas. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menawar barang tanpa bermaksud membelinya. Tujuannya hanyalah supaya para penawar yang lainnya mengikutinya untuk menawar tinggi sehingga mereka tertipu untuk membelinya. Ya kadang seperti itu kita ya. Tipu-tipuan ya jenisnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat orang menawar tinggi, kita anggap harganya segitu. Lalu kemudian kita tidak mungkin menawar lebih rendah daripada itu. Ini adalah bentuk tipu-tipuan. Sebagaimana tidak diperbolehkan juga bagi seorang muslim berkata kepada pembeli yang hendak membeli suatu barang, barang ini dibelinya dengan harga sekian, dengan maksud supaya pembeli tertipu. Baik hal itu dilakukannya karena bersekongkol dengan sahabatnya atau tidak, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani an-najash. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem najash yang tadi, tipu-tipu. Wala tanajashu, janganlah kamu melakukan jual beli dengan sistem najash. Taib. Ini insyaallah jelas ya. Kemudian yang keempat, jual beli barang yang diharamkan dan barang najis. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang diharamkan, barang najis serta barang yang membawa kepada suatu yang diharamkan. Jadi tidak diperbolehkan baginya jual beli minuman keras, daging babi, lukisan, bangkai, patung, dan anggur kepada seorang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi, dan berhala. Sabda Rasulullah SAW, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat para pelukis. Begitu juga sabda Nabi SAW, barang siapa yang menahan anggur pada saat musim panen sehingga dia bisa menjualnya kepada orang Yahudi atau Nasrani atau orang yang akan menjadikannya sebagai minuman khamar, maka dia telah menceburkan dirinya ke neraka secara terang-terangan. Taib. Ini yang keberapa ini? Yang keempat, yaitu tidak boleh menjual atau membeli barang yang haram, baik secara zatnya maupun secara manfaatnya. Secara manfaatnya diharamkan secara zat, maksudnya di sini barang-barang tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bangkai babi, kemudian patung dan seterusnya, anjing misalnya. Nah, itu tidak dibolehkan. Atau secara manfaat. Secara manfaatnya memang haram. Ya, untuk dijadikan minuman keras, khamar dan seterusnya. Maka ini insyaallah pun sudah jelas. Jadi barang-barang yang haram baik secara zat maupun secara manfaat, maka itu tidak boleh untuk dijual. Nah, atau tidak boleh juga untuk dibeli. Taib, hadirin semuanya, poin yang kelima dan seterusnya ini insyaallah kita pending ya bacaannya dan keterangannya pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jual beli yang dilarang dan juga transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kiranya sampai di sini, dan kalau ada pertanyaan silahkan. Ustaz, nomor 6 yang hias. Iya. Misalnya kalau ada tawar menawar Ustaz, tapi yang membeli menawarnya itu sadis Ustaz. Terus kita sebagai penjual nggak senang, terus langsung kita memilih menggunakan hak hiar, saya nggak jadi jual tuh, bisa nggak dimasukkan dalam kondisi ini Ustaz? Jadi khiyar yang dimaksud di sini, khiyar adalah sudah terjadi akad ya, sudah sepakat apa belum dia. Nah, jadi kalau kasus yang tadi disebutkan sudah pasti bisa lah.
Ya, jadi apa yang tadi disampaikan itu sudah pasti bisa, karena memang hak penjual dalam hal ini ya, karena pembeli misalnya nawarnya terlalu murah dan seterusnya, ya udah nggak jadi jual, itu pun menjadi hak dari awal daripada penjual, maka boleh. Nah, Terus yang untuk jual beli yang dilarang, yang nomor yang najas tadi itu termasuk lelang itu bukan Ustaz? lelang lain. Karena kan dia menawar supaya orang lain membeli dengan harga tinggi gitu Ustaz. Karena yang dalam pemikiran saya, ketika kita menawar kan biasanya pengennya yang sesuatu yang lebih murah gitu Ustaz, bukan sesuatu yang lebih tinggi gitu Ustaz. Ini saya masih agak bingung gimana ya. Ya, jadi poin daripada an-najash ini adalah mereka menawar bukan untuk niat membeli. Tapi kalau orang lelang ya kita husnuzon saja ya. Itu mereka memang asalnya untuk membeli ya. Betul tidak? Jadi kita tidak bisa juga menuduh mereka sengaja menawar supaya lebih tinggi, tidak ya, kecuali kalau memang mereka sekongkol dalam hal ini. Kalau mereka sekongkol, maka tentu masuk ke dalam an-najash yang ini. Tapi kalau kita berbicara lelang pada asalnya, ya boleh. Kenapa? Karena memang mereka menawar untuk niat membeli. Jadi selama mereka menawar untuk niat membeli, maka tidak masalah. Tawar menawar ada yang lebih tinggi lagi. Tapi dengan syarat yang menawar tersebut tidak ada istilahnya kong kali kong ya, udang balik batu, tidak ada. Tapi kalau ada, maka ya tentu tidak dibolehkan juga. Tidak. Jadi sekali lagi, poinnya an-najash ini adalah menawar namun tidak berniat untuk membeli. Masuk poinnya ya? Nah, tapi ini Yang terakhir awal Ustaz, Mm-mm. dua topik sedikit. Bagaimana kalau kita traveling dengan membawa mushaf Ustaz? Biasanya kan kalau jarak jauh saya selalu menyimpannya di dalam bagasi gitu Ustaz. Di mana kemungkinan besar bagasi tersebut akan terhimpit dengan bagasi yang lain ataupun terlempar saat loading pesawat gitu Ustaz. Apakah itu masih bisa dibenarkan atau ada harus dihindari Ustaz? Ya harus dihindari lah. Ya karena mushaf ini adalah barang yang sangat-sangat sakral ya, karena itu adalah kalamullah gitu. Dan kalau kita berbicara juga terkait dengan ikhtilaf ulama, apakah syaratnya harus suci dulu dan tidak, itu kan menunjukkan ketinggian kedudukannya. Dan juga para ulama membahas khusus terkait dengan meletakkan mushaf. Jadi karena itu hal yang tadi disebutkan maka hendaknya dihindari. Jadi bagi mereka yang membawa mushaf ya jangan ditaruh di bagasi gitu. Jadi harus ditenteng, dibawa gitu. Jadi lagian pun juga mushaf, kecuali kalau mushafnya sebesar TV yang 50 inch ini, ya itu cerita lain, dan itu pun harus bawa dengan cara yang khusus ya. Tapi yang mushaf yang normal ya, apalagi mushafnya kecil, maka wallahu ta'alam itu tidak bagus ya. Dan kalau ada unsur kesengajaan dan seterusnya, itu bisa-bisa masuk ke dalam meremehkan mushaf tersebut, dikhawatirkan masuk ke dalam dosa. Jadi karena itu hendaknya bagi yang bawa mushaf itu jangan masuk ke barang-barang bawaan yang dilempar sana, dilempar sini, ditaruh di atas sana, di atas sini, dan kita tidak tahu ya betapa banyak bag-bag yang rusak ya. Ya akibat apa? Akibat dilempar sana, lempar sini, dan ternyata di situ ada di dalamnya mushaf. Ya, itu naudzubillah min dzalik. Jadi betul-betul diperhatikan karena mushaf ini adalah kalamullah yang kita berinteraksi dengannya dengan cara-cara yang khusus. Nah, baik. Tapi ini ada pertanyaan di WhatsApp ya. Jika menjual barang saat timbang, misalnya seperti beras, kami sudah timbang 5 kilo. Ternyata ada yang komplain kalau timbangan itu kurang 1 ons. Menurut timbangan dia di rumah, jadi di bawah timbangan tersebut. Ternyata timbangan yang kami timbang kurang 1 ons. Jadi kami tanggung jawab mengganti. Sedangkan kami sudah jual banyak ke orang, tidak ada yang komplain.
hanya satu orang komplain. Apakah kami berdosa karena kami baru tahu? Jadi timbangan tersebut tidak kami pakai, ganti. Ya, jadi kalau demikian halnya ya kalau masih diingat customernya, maka silahkan ya dikasih tahu. Ya, dikasih tahu bahwasanya timbangan yang kemarin itu kurang 1 ons. 1 ons lumayan ya. Ya, 1 ons ini 100 gram ya. Ya, itu lumayan lah. Jadi oleh itu ya kalau masih ingat customernya, maka silahkan dikasih tahu gitu kan. Ya, ini bagaimana, apakah mau digantikah atau nanti waktu membeli ditambah lagi dan seterusnya. Nah, jadi tapi kalau tidak tahu customernya dan seterusnya ya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga diiringi dengan banyak-banyak sedekah. Wallahu taala alam. Di sini assalamualaikum. Pada hadis yang disebutkan pada contoh nomor 4 ditambah dengan 1 sok kurma, apakah ini maksudnya penjual yang harus memberikan pada pembeli atau pembeli mengembalikan unta kambing dengan memberikan 1 sok kurma pada penjual? Ini pada poin yang keempat ya. Ya, jadi kalau terjadi kalau terjadi pembelian ya, ketika misalnya tadi merahasiakan. Jadi jika penjual merahasiakan suatu cacat, ya nomor 4 ya, pada barang yang dijualnya dengan memperlihatkan barang yang baik serta menyembunyikan barang yang jelek, atau menampakkan barang yang masih utuh dan menyembunyikan barang yang sudah rusak, atau mengumpulkan air susu kambing pada ambingnya, kantong kelenjar susu, supaya dianggap subur, maka pembelinya berhak untuk khiyar antara membatalkan jual belinya atau melanjutkan. Nah, jadi karena itu kalau dia melanjutkan, maka si penjualnya itu yang harus memberikan pada pembelinya, yaitu 1 sok sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Wallahu taala alam. Apa lagi nih? Taib, fadhali. Itu dihias-hias Ustaz. Jadi karena ada satu perkumpulan ibu-ibu yang menghias patung onta gitu. Setelah saya tahu, saya jual Ustaz. Tapi saya jual itu ke orang lain. Orang itu yang beli sudah pindah sih dari sana. Itu bagaimana? Ya kalau udah seperti itu ya, itu namanya masa-masa kelam dalam kehidupan ya. Ya, jadi oleh karena itu yang namanya manusia ya, kehidupannya naik turun gitu kan, dari dosa kemudian pahala, itu biasa. Oleh karena itu maksudnya biasa dalam hal ini, itulah tabiat manusia yang selalu khata ya. Jadi selalu tersilap, selalu salah. Namun yang paling baik di antara kita, kata Nabi SAW, adalah at-tawwabun, yaitu yang bertaubat kepadanya. Jadi kalau sudah terjadi seperti yang disebutkan di zaman dahulu, maka ya sekarang tinggal kita bertaubat dengan sesungguhnya, dengan banyak istighfar, dengan menyesali, lalu kemudian tidak mengulangi. Nah, dan ini berlaku kepada dosa-dosa yang lain, tidak hanya dalam jual beli saja, namun dosa-dosa yang lain juga demikian. Nah, wadah jelas ya? Nah, perlu bertobat. Ya, kenapa? Karena itulah kita berhadapan dengan Arhamur Rahimin ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Penerima taubat. Karena pun waktu dilakukan dosa tersebut jahil ya, tidak ada ilmu, belum tahu dan seterusnya, maka dengan tobat yang tulus, dengan tobat yang ikhlas, maka insyaallah semua dosa itu pasti akan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita optimis ya, kita yakin selama hayat di kandung badan, maka selama taubat kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu yakinlah
dosa-dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selain dosa syirik ya, selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun dosa syirik kalau tobat dengan ikhlas, meninggalkan syirik-syirik yang terdahulu, maka insyaallah itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya selama kita sehat, selama kita ada kesempatan, selama itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk beramal sebanyak-banyaknya, amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, Maaf Ustaz, kalau kayak boneka itu bukan patung kan Ustaz? Boneka. iya. Jadi kalau boneka yang kalau boneka yang yang tidak jelas bentuknya, itu tidak masalah. Nah, dan itu apalagi untuk anak-anak biasanya dan seterusnya, maka ini wallahu ta'ala tidak ada masalah. Probably. Di luar pembicaraan ini, kalau untuk merevisi niat suatu amalan itu yang diterima oleh Allah yang pertama apa yang kedua, misalnya kita sedekah, niat pertama itu hanya untuk diri sendiri, tapi terlupa mengingat untuk orang tua yang sudah meninggal juga gitu. Jadi yang mana tuh yang diterima oleh Allah Ustaz, niatnya untuk merevisi niat suatu amalan? Taib, jadi wallahu ta'ala ya, apakah ada istilah revisi dalam niat suatu amalan yang sudah dilakukan. Jadi iya, jadi wallahu ta'ala. Jadi ini jawabannya juga tidak jelas ya ini ya. Ya, jadi kita yang jelas ya, kalau baru amalan tersebut, misalnya sedekah dan seterusnya, baru selesai gitu kan, baru ingat orang tuanya, kemudian diingatkan, maka ya segeralah masukkan kedua orang tuanya di situ. Tapi kalau udah sekian lama begitu kan, ya baru ingat, ya sedekah lagi lah begitu kan, atau misalnya amalan-amalan yang lain yang sekira masuk ke dalam amalan-amalan yang sampai kepada mayit dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala. Jadi hal-hal seperti ini insyaallah sangat mudah ya. Karena lagi-lagi kita berhadapan dengan Arhamur Rahimin, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Jadi kalau baru bersedekah dan seterusnya ya sudah niatkan kembali begitu. Tapi kalau udah lama-lama ya janganlah terlalu berpikir panjang gitu. Ya udah sedekahkan atau beramal dengan niat yang sesuai dengan yang akan diniatkan. Wallahu ta'ala alam. Taib, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jadi untuk muamalah seperti ini, silahkan ya dibaca, kemudian juga dipelajari. Kalau ada hal-hal yang belum difahami, nanti bisa ditulis di grupnya ya, lalu kemudian nanti disampaikan. Insyaallah kita tulis jawabannya biidznillah taala. Ya, fadhali. Gimana pertanyaannya? Taib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Taib. Jadi kalau untuk lukisan yang sudah disepakati keharamannya, ya tentu lukisan-lukisan yang melukis
benda-benda makhluk bernyawa. Nah, ini sudah jelas ya, dan ini masuk kepada haram secara zat ya, baik itu patung lah, kemudian lukisan manusia, lukisan binatang-binatang gitu. Nah, ini sudah jelas haramnya. Nah, apabila ini dijual ya tentu tidak boleh juga dijual karena memang hukum asalnya barang tersebut haram. Adapun bagaimana dengan lukisan-lukisan kaligrafi lah bahasanya ya. Ya, kaligrafi. Maka ada sebagian para ulama yang tidak membolehkannya. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an itu bukan menjadi pajangan, tapi Al-Qur'an itu untuk dibaca, untuk ditadaburi, dipelajari dan seterusnya diamalkan. Tapi kalau untuk hiasan-hiasan semata, maka ini tentu tidak dibolehkan. Namun wallahu taala alam tidak sampai kepada derajat haram seperti keharaman lukisan yang makhluk bernyawa tadi. Namun untuk bisnis seperti itu ya, kalau boleh kita ketepikan, maksudnya tidak masuk ke dalam bisnis tersebut, jual beli tersebut, ya tentu lebih selamat tentunya. Tapi bahwa apakah dia hukumnya haram apa tidak, maka ya tentu tidak haram seperti haramnya lukisan yang memang haram secara zat awalnya tadi. Paham tidak? Tapi ini dinasihatkan oleh para ulama agar menjauhkannya supaya apa? Supaya Al-Qur'an itu tidak menjadi hanya sekedar hiasan saja. Ya masih mending hiasannya, tapi ada sebagian kaum muslimin yang berniat dengan niatan yang macam-macam ya. Ya, bahwa di sini adalah yang digantung ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu diharapkan supaya setan, jin, atau misalnya kalau dia jualan jadi penglaris dan seterusnya. Maka apabila kita ketahui hal ini ya tentu balik kepada haram secara manfaat. Jadi kalau kita jual dan kita tahu orang yang membeli ini memang tujuannya adalah untuk keyakinan-keyakinan tadi, maka tentu ini dah haram, masuknya haram. Tapi kalau dia untuk gantung hiasan saja, maka tentu tidak masuk haram, namun usahakan dijauhkan. Jadi oleh karena itu bagi yang masih menjual ya, maka ya tentu pilih jualan yang lain supaya lebih selamat. Jadi sekali lagi untuk kaligrafi tidak dianjurkan. Nah, ini bahasanya ya, tidak dianjurkan ya, karena dikhawatirkan menyelewengkan manfaat atau faidah daripada Al-Qur'an itu sendiri. Dan bahkan nanti jatuh kepada syirik karena keyakinan-keyakinan yang menyimpang, dan betapa banyak kaum muslimin yang menyimpang ya keyakinannya gara-gara tulisan-tulisan Al-Qur'an seperti itu. Dan terlebih lagi ya, kalau kita melihat ini kaligrafinya bermacam-macam ya, masih mending kaligrafi yang bisa kita baca. Ini kebanyakan kaligrafi kita pun tidak bisa baca ya. Ya, dia ngekor sana, ngekor sini, gitu kan? Ujungnya kemana begitu. Rupa-rupanya bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Allah, itu saking itunya. Belum lagi bentuknya seperti bentuk buah gitu ya. Belum lagi bentuknya seperti orang yang at-tahiyat. Itu semua kalau ada demikian, maka tentu sangat-sangat harus dijauhi. Nah, wallahu taala alam. Ya. Ya, itu foto keluarga itu bermain perasaan ya. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita pahami dalam hal ini foto ya, foto kalau sudah menjadi foto itu kan gambar namanya ya. Itu gambar. Jadi karena itu dalam pembahasan foto para ulama kan membahas tentang perbuatannya, kemudian membahas tentang hasilnya. Perbuatannya dan juga hasilnya. Nah, perbuatan daripada memoto itu sebagian para ulama memasukkan ke dalam perbuatan yang dibolehkan ya. Ya, kenapa? Karena perbuatan memoto bukan dia yang gambar. Karena si mesinnya itu yang gambar, itu tidak. Alatnya itu yang gambar. Beda dengan gambar tangan. Tapi kemudian setelah hasilnya, maka hasilnya itu mau gambar tangan kah, mau gambar yang foto kah, kan sama-sama gambar. Paham tidak? Sama-sama gambar. Nah, oleh karena itu, ini para ulama juga
terkait dengan gambar yang dihasilkan oleh foto, ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan tidak boleh, begitu. Namun kalau kita berbicara keselamatan, maka tidak ada yang mengalahkan keselamatan apabila kita tidak melakukannya, yaitu apabila kita menjauhkannya. Karena Nabi SAW kan sudah mengkhabarkan kepada kita, la yadkhulu al malaikata la tadkhulu, jadi malaikat itu tidak masuk ke dalam al bait alladzi fihi suwar. Jadi malaikat itu tidak masuk ke rumah yang ada di dalamnya gambar. Nah, maka tadi kita sebutkan gambar ini bisa dihasilkan dengan tangan, bisa dihasilkan dengan foto, Walaupun tadi ada yang menyebutkan kalau foto itu boleh apa tidak boleh, maka tentu sebagai keluarga, bahtera rumah tangga kita ini gitu kan kita yakin gitu yang paling kita ambil adalah suatu yang selamat, itu tidak. Mau apa tidak kalau kita naik bahtera ya, naik sampang, naik perahu, naik kapal di lautan gitu. Mau apa tidak kalau kita naik perahu ya, sampan yang berbahan yang meragukan gitu. Kan kira-kira mau apa tidak? Kan tidak mau ya. Pasti kita akan ambil yang selamat sajalah gitu kan. Kayunya kayu apalah namanya kan, atau besi yang sudah jelas begitu. Nah, kita malah tidak akan mau ya apabila disebutkan ini bahannya bolehlah ini gitu kan. Selamatlah ini. Kemudian datang tidak selamat. Jadi kalau kita melihat ada yang ragu-ragu, pasti juga kita tidak akan menaikinya. Artinya kita akan menjauhinya. Itu kalau bahtera yang yang langsung kita lihat, bahtera di atas air atau di atas laut dan seterusnya. Ini apalagi terkait dengan bahtera rumah tangga ya. Bahtera rumah tangga, maka pasti kita akan ambil yang paling selamat. Karena kita pingin bahtera kita ini, bahtera rumah tangga kita itu di dunia sampai di akhirat. Jadi karena itu pesan kita kepada kita semua ya, karena terkait dengan foto, apalagi foto keluarga, itu kan terkait dengan perasaannya. Maka yang namanya perasaan ya susah kalau mau dikeraskan dan seterusnya. Namun pendekatannya seperti inilah, kita berpikir seperti ini. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan ya, karena bahtera rumah tangga kita ini yang mesti berlabuh di atas daratan yang kita sama-sama bahagia di situ. Jadi karena itu tidak ada masalah untuk kita tidak pajang, tidak kita pasang ya, karena kehidupan akan terus berjalan. Betapa banyak yang pajang-pajang foto keluarganya, foto nikahnya malah ya, betapa banyak bahteranya crack gitu kan, bahtera rumah tangganya pecah sehingga terjadi perceraian, terjadi dan seterusnya. Banyak hal-hal seperti itu terjadi, padahal mereka memajang foto apa yang kurang, tidak ada yang kurang di dindingnya, itu semua adalah ya foto-foto masa mudanya, foto-foto waktu menikahnya, foto anaknya, foto ibunya, foto semua. Namun foto-foto itu justru tidak berpengaruh ketika mereka berseteru gitu kan, ketika mereka bermasalah ya, tidak ada pengaruh foto tersebut. Jadi karena itu ya mungkin salah satunya karena malaikat tidak masuk ya tadi ya. Gitu kan, Nabi menyebutkan malaikat kan tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambarnya. Nah, termasuk foto tadi. Jadi karena itu ya siapa tahu, dan mungkin saja ya, kemungkinan besar karena tidak ada malaikat rahmat di situ. Jadi ketika dia berseteru, ada masalah dengan istri, ada masalah dengan suami, itu bawaannya apa? Bawaannya panas saja gitu kan? Gitu. Jadi karena itu keselamatan ya tentu kita itu yang paling kita pilih ya. Keselamatan yang itu yang kita pilih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kuat ya untuk memilih jalan-jalan selamat. Karena biasanya jalan-jalan keselamatan ini agak berat untuk dilakukan ya. Maka seperti tadi terkait dengan perasaan gitu. Misal foto tadi kita masa sih ini kita ini gitu kan. Ini kan kenang-kenangan dan macam lah gitu, namanya juga perasaan, dan perasaan ini sangat-sangat mudah untuk ditunggangi oleh syaitan. Itu dia. Sedangkan syaitan ini pasti tidak mau untuk kita mendapatkan rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat yang masuk ke dalam rumah. Taib. Sekira demikian ya. Insyaallah. Satu lagi boleh Ustaz? Fadhali. Karena tadi ngomongin hiasan dinding Ustaz, saya sekilas dulu pernah dikasih tahu bahwa ada larangan untuk melapisi atau memberikan apa istilahnya, mungkin memberikan baju mungkin nggak tepat, mungkin melapisi dinding Ustaz. Nah pertanyaannya, apa memang benar ada larangan itu? Terus batasannya tuh seperti apa Ustaz? Apakah sekedar kain seperti mungkin hiasan dinding dari kain yang mungkin gambarnya juga tidak haram, mungkin sekedar kayak gambar peta ataupun pemandangan, itu juga termasuk dalam kategori larangan ini Ustaz? Jadi wallahu ta'ala ya, larangan yang sharih, larangan yang jelas dari hadis-hadis yang kita baca adalah larangan yang menghiasi dengan hiasan gambar bernyawa. Adapun hiasan-hiasan yang lain maka wallahu ta'ala itu boleh. Wallahu ta'ala itu boleh ya. Jadi mau hiasi dengan kain dan seterusnya, karena sudahlah tadi foto keluarga dilarang gitu kan. Sekarang lagi dilarang lagi, ini apa ini masalah kita? Jadi itu yang dilarang atau yang ngambil keselamatan yang sudah ada dalilnya saja. Maksudnya kalau ada dalilnya lalu kemudian ada yang berselisih, ya tentu kita ambil yang selamat. Tapi kalau yang tadi menghiasi dinding dan seterusnya, maka ini tidak masalah selama dindingnya itu tidak dihiasi dengan hal-hal yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Taib, demikian ya. Kita tutup. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan, jadi silakan ditulis di grupnya ya. Kemudian nanti disampaikan dan insyaallah kita jawab biidznillah taala. Taib, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.